1 gelombang 2 tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Ella Yudesayani. Saya guru di SD Negeri Jaya Negara, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 di kelas 6 SD. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan Awan dipimpin dulu berdoanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, siapa hari ini yang tidak hadir? Dewi. Dewi kenapa Dewi? Sakit. Siapa lagi? Amar. Oh iya, Amar kenapa? Sakit. Siapa lagi? Selpa. Siapa kenapa? Izin. Oh, izin. Ya, yang sakit mudah-mudahan semoga lekas sembuh ya. Amin. Baik anak-anak, gimana tadi udah sarapan belum? Harus sarapan ya, biar belajarnya semangat, tidak loyo. Oke, agar menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Silakan semuanya berdiri.
kesadaran dan kepedulian membayar pajak. Bisa diceritakan, Kak Is? Kesadaran membayar pajak masih belum di tingkat yang Masih belum di tingkat yang diharapkan. Ya, kondisi di negara kita itu kesadaran membayar pajaknya masih rendah. Oke, coba kelompok 2. Mana kelompok 2? Siapa yang baca? Semuanya baca tadi. Kata baca apa? Pajak merupakan kewajiban warga negara membayar pajak harus dilakukan sesuai dan kesadaran. Iya. Ya, membayar pajak harus dilakukan secara sukarela. Coba kelompok 3 tadi baca apa? pemerintah berupaya agar masyarakat sadar sepenuhnya untuk Ya. membayar pajak. Iya, agar sepenuhnya membayar pajak. Iya. Coba kelompok 4. Mana kelompok 4 bayar? Ayo. Kedua rancangan tersebut merupakan upaya pemerintah baik pusat maupun pemerintah. Ya. Oke, boleh lanjut. Yang lainnya kelompok 5. Berdasarkan kedua reklame tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap warga negara. Iya, oke. Kelompok 6. Membayar pajak akan dilakukan tanpa ada rasa terpaksa. Membayar pajak Akan tanpa dilakukan dapat tanpa ada rasa tanpa ada rasa terpaksa. Ya, semuanya harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai warga negara. Oke, baik anak-anak. Sekarang ibu mau tanya. Pembelajaran lalu kalian sudah belajar tentang reklame. Coba acungkan tangannya yang masih ingat pelajaran lalu. Reklame itu apa sih? Reklame. Adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk. Iya. Reklame. Ada reklame dari tujuan itu ada reklame apa aja? Reklame. Dan reklame komersil. Terus ditinjau dari sifatnya ada reklame apa aja? Ya, oke. Siapa yang masih ingat tentang contoh reklame media visual? Baliho. Iya, itu unsur apa contoh dari reklame media visual. Baik, anak-anak hari ini coba lihat ke depan. Masih di tema 6, pembelajaran kita itu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat ya. Pada pembelajaran 3. Nah, adapun yang akan kita pelajari yaitu dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara ya. Terus ada lagi gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Jadi kita itu mencari gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kan ibu akan tayangkan video. Jadi kalian itu setelah menganalisis kegiatan warga dari video tersebut, peserta didik dapat menganalisis kegiatan warga masyarakat berdasarkan gambar dengan tepat, gitu ya. Tujuan pembelajarannya yang kedua disajikan gambar, ibu akan sajikan gambar melalui PowerPoint. Jadi peserta didik itu dapat mengaitkan pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dengan dampak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya nanti ada diskusi kelompok, ya. Kalian itu akan membuat peta konsep atau mind mapping ya tentang pelaksanaan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Terus nanti juga ibu akan sajikan teks non-fiksi. Nah, kalian itu akan mencari, menentukan kalimat utama dan gagasan utamanya ya. Selanjutnya kalian juga akan menemukan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Dan nanti ada diskusi kelompok yaitu peserta didik dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan yang baik dan efisien dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Oke. Nah, karena nanti ada diskusi kelompok, ibu akan bagikan kelompok. Ini sebenarnya kelompok yang sudah dibentuk ya, yang sebelumnya sudah dibentuk. Boleh sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, wah,
Yahudi membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Yahudi telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Yahudi telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Yahudi bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dan melaksanakan kewajibannya seperti Yahudi? Apa dampak yang ditimbulkan? Ya, mari kita baca teks berikut ini berjudul Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara, yaitu masyarakat sejahtera, tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk membangun bangsa, misalnya untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberi dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya, mengembangkan sikap kekeluargaan,
dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam terkait dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya. Membayar pajak. Oke, halo. Dari video yang sudah Ibu putarkan, kalian sudah mengamati apa dan isi video tersebut. Coba, siapa yang tahu? Videonya apa? Membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak tepat waktu itu dari dampak pelaksanaan tanggung jawab. Coba siapa lagi yang tahu? Yo, kalau membayar pajak itu untuk apa tadi? Dijelaskan? Untuk pembangunan sekolah, jembatan, apa lagi? Rumah sakit, apa lagi? Jalan, ya untuk fasilitas umum. Terus dampak pelaksanaan tanggung jawab itu selain membayar pajak tepat waktu, jangan dimainin dulu. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ini ada orang yang sedang apa? Ya, membersihkan lingkungan. Oke. Ada lagi, apa lagi tadi yang diamati? Ada tadi gambar apa? Video gambar laut. Ya. Jadi kita itu harus bagaimana sebagai warga negara? Harus menjaga lingkungan baik itu di darat, di laut maupun di udara. Ya, seperti itu ya. Baik anak-anak. Selanjutnya kita Ibu punya ini nih gambar yang akan kalian amati. Nah ini gambar ini di mana ini? Sedang apa? Membersihkan lingkungan. Semuanya warganya sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua ini gambar apa? Sedang siskambling, sedang melaksanakan ronda malam ya untuk menjaga keamanan lingkungan. Oke, kita punya teks sekarang ya. Teks non fiksi, amati teks non fiksi di bawah ini. Coba baca dulu deh judulnya. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Nah, ini Ibu mau tanya sama kalian dari teks yang Ibu tayangkan ada berapa paragraf? 4. 1, 2, 3, 4. Dari setiap paragraf itu ada gagasan utamanya. Jadi kalian itu nanti mencari gagasan utama ya, mencari gagasan utama dari setiap paragraf. Dan juga selain mencari gagasan utama, kalian itu mencari informasi penting. Coba, ini kita baca dulu. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Nah, dari satu kalimat itu dan diteruskan dengan kalimat yang lainnya dalam paragraf ini ada gagasan utamanya ya. Ada gagasan utamanya dan ada informasi pentingnya. Oke, baik anak-anak. Nah, sebenarnya Ibu mau memberikan kalian tugas ya untuk membuat proyek berupa mind mapping atau peta konsep seperti ini. Ibu ambil contoh pembelajaran yang sudah lalu. Oke, di sini ada peta konsep dari contoh reklame media visual yang sudah kalian pelajari ya. Ada apa aja? Coba.
Oke, baik anak-anak. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke. Udah siap? Siap. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Silakan coba ingat. Harus lurus. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya. Ini seri putar. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 5. Ya, cuma ada satu gak apa-apa. Ayo, jangan sampai ada yang diam. Ayo semuanya bekerja. Siapin aja kertas ininya. Ayo, saya baca nempel. Waktunya cuma 20 menit. Yang banyak untuk pergi emoji. Ini juga nanti bisa dibuat. Sampahnya tolong ya dirapihin juga, nggak boleh berantakan. Boleh sambil berdiskusi, ya. Sampahnya
Ayo, siapa yang kesulitan? Boleh bertanya sama ibu. Ya. Gambarnya boleh ditempel foto manis ya. Boleh dibuat memanjang vertikal ini boleh. Kalau misalnya cukup sampahnya dirapikan. Ya, posisi gambarnya boleh landscape, boleh juga potret ya, boleh memanjang ke atas begini, boleh landscape juga besar. Mana enaknya? Gampang. Bisa dibacakan ya. Presentasi. Nah, bagian apa? Ayo, nempel. Nanti sampahnya boleh dipakai buat selap tangan yang kena lem. Ya, ingat waktu ya. Waktu kalian tinggal 8 menit lagi. Ya, semuanya kerja sana.
Ya, nama kelompoknya boleh. Mana nama kelompoknya? Mau disimpan di mana? Sudah beres? Ya, alhamdulillah. Tunggu kita tunggu. Nanti kita presentasi di bekerja, ayo. Ya, sertakan kelompoknya kelompok berapa? Ya, nggak usah. Udah beres. Kelompok berapa yang sudah beres? Kelompok berapa ini? 2 ya. Udah beres. Silakan dirapikan dulu yang sudah beres sama semuanya. Yo, samanya dikumpul dipikir. Boleh. Ya, kelompok berapa tadi? 4 ya, sudah beres ya. Nanti tampil kedua. Ya. Untuk membuat konsep hidupnya, silakan. Ya, dirapikan dan dituliskan. Ini kelompok berapa? 15 beres. Ya beres. Nanti tampil ketiga, ya. Jadi ibu biar tahu siapa yang selesai lebih dulu tampil pertama, ya. Ada lagi yang sudah selesai? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sudah. Berarti kelompok berapa ini? Kelompok 3 tampil ke 4. Ya, ini tampil ke berapa tadi? Ketiga. Gunakan waktu sebaik-baiknya.
Ayo, waktu kita bicara. Semuanya, kelompok yang lain ketika temannya presentasi harus menyimak karena nanti harus menanggapi. Bukan dulu. Ya, suaranya kenceng ya, biar terdengar dari belakang. Oke, informasi. Oke. Suaranya kencang. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dampak positif dan Halo, yang lain semuanya tidak ada yang ngobrol. Simak baik-baik karena harus ditanggapi. persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semangat Ya. Ya. dalam menjaga dan bangsa berdampak pada Ya. Terima kasih. Coba. Silakan. Ada yang menanggapi? Oh iya, silakan. Kami dari kelompok 5 sudah bagus dan sudah layak untuk dipajang. Oke. Presentasinya sudah bagus dan layak untuk dipajang. Untuk suaranya terdengar jelas tidak? Oh, tidak terdengar jelas. Nanti suaranya harus lebih kencang lagi. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepukan tepuk jempol. Tepuk jempol. Oke, sambil nah, sekarang tapi yang kedua kelompok. Ya, silakan kelompok 4 sesuai dengan urutan yang selesainya. Ya, boleh di sebelah sana. Yang lain kelima harus menanggapi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Oke, silakan. Gimana? Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, sifat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat, mematuhi aturan lalu lintas, mematuhi tata tertib sekolah dan mengamalkan yang afirmasi pemerintah pemilu, melaksanakan kewajiban membayar pajak tahun. Iya. Ada yang menanggapi? Silakan. Oh ya, silakan. Kelompok berapa ini? Ah, silakan. Gimana komentarnya? Kami dari kelompok 3 akan menanggapi hasil proyek kelompok 4. Ya, gimana? Presentasinya sudah bagus dan layak dipajang. Oke, sudah bagus dan layak untuk dipajang. Untuk suaranya terdengar jelas tidak? Jelas. Jelas. Iya. Terima kasih. Boleh silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepukannya. Tepuk jempol. Oke, siap-siap sampai ketiga tadi kelompoknya 5 ya. Ya, sambil siap-siap hati-hati.
Dampak pelaksanaan membangun sebagai warga negara. Jawab. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Gotong royong dalam kehidupan masyarakat mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Melaksanakan kewajiban membayar pajak, dampak yang ditimbulkan berlangsung membangun pembangunan. Boleh, ada yang menanggapi silakan. Oke, yang gimana? Bapak buat? Presentasinya sudah bagus sekali. Iya,
pelajar. Terima kasih. Boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jempol, jempol, bagus. Oke. Alhamdulillah sudah selesai presentasinya ya. Nanti kita lakukan bersama-sama dan setelah ini Ibu akan ada dulu kuis ya. Sebagai bagian dari kesimpulan apakah kalian sudah bisa atau belum ya. Kuis pembelajaran ini kita jawab sama-sama ya. Nomor 1. Sungguh-sungguh melaksanakan hak dan kewajiban yang diempat merupakan bentuk sikap. A. Bijaksana. B. Optimis. C. Tanggung jawab. D. Sportif. C. C. Tanggung jawab. Lanjut. Nomor 2. Bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara tercermin pada kegiatan. Apakah A. Memberikan suara dalam pemilihan umum. B. Berjuang mengharumkan nama bangsa dan negara dengan ikhlas. C. Bekerja sungguh-sungguh sesuai keahlian. Atau D. Taat beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Tapi jawabannya A. Oke, berikan suara dalam pemilihan umum. Betul tidak? Oke, betul. Jadi kita lanjut ke kuis yang ketiga. Contoh tanggung jawab warga negara Indonesia sebagai pengguna jalan raya adalah A. Mengutamakan pengendara mobil. Atau B. Berjalan kaki di kanan jalan. Atau C. Berhenti di setiap rambu-rambu lalu lintas. Atau D. Menyeberang jalan di zebra cross. D. Menyeberang jalan di zebra cross. Baik anak-anak, ini nomor keempat. Indonesia mengenal 2 jenis pajak ya, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sementara itu pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Informasi tersebut menjawab pertanyaan A. Di mana pajak daerah yang ada di mana pajak yang ada di Indonesia. B. Mengapa pajak ada di Indonesia. C. Bagaimana pajak ada di Indonesia. Atau D. Apa saja pajak yang ada di Indonesia. Oke, jawabannya adalah B. Ya, bagaimana pajak yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, nomor terakhir. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara dilaksanakan dengan cara A. Dengan cara memenuhi definisi sebagai warga negara. Apakah A. Hak dan kewajiban. B. Tata tertib masyarakat. Atau C. Norma dan aturan. Atau D. Kebutuhan hidup sendiri. A. Ya, jawabannya hak dan kewajiban. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Bagaimana tadi belajar tentang apa saja? Bayar pajak, dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Boleh diacungkan tangannya siapa yang bisa? Bagaimana pajak itu atau tentang yang lainnya? Oke, dampak pelaksanaan tanggung jawab siapa yang bisa? Boleh? Jadi apa? Oke, membayar pajak harus tepat waktu. Apa lagi? Tadi contoh dampak pelaksanaan tanggung jawabnya apa lagi? Membersihkan apa lingkungan. Terus di jalan raya kita harus menyeberang di mana? Di zebra cross. Apa lagi? Terus kita juga sudah belajar tentang teks non fiksi ya. Oke. Baik anak-anak, dari setiap paragraf itu ada apa aja tadi? Ada yang disebut apa? Gagasan utama. Apa lagi? Ada informasi bukti dari teks non fiksi. Baik anak-anak, selanjutnya kita proses ya, ini proses sendiri-sendiri ya. Prosesnya dilaksanakan secara sendiri, tidak bekerja sama. Oke, Ibu bagikan waktunya ke siapa orang tadi? Boleh dibagikan. Kurang satu. Kurang satu, siapa yang lebih? Siapa yang kurang? Mana? Ayo dikerjakan. Mana yang kurang? Ada yang lebih?
Jangan lupa identitasnya nama ya.
bangsa